Orang mereka bilang, apa nggak ada orang lain yang bisa jadi nabi selain engkau Muhammad? Digituin Nabi Muhammad. Halo guys semuanya, selamat datang kembali di channel Tengku Armah. Kalau sebelumnya gue cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah, dan kondisi kota Mekah saat itu pun mulai panas. Sini kita akan ceritakan, gue akan mulai ceritakan gimana orang-orang Quraisy itu mulai mengganggu Nabi Muhammad SAW. Mulai menyerang Nabi secara mental dan nanti juga akan menyerang secara fisik. Kemudian nggak mempan juga, nanti mereka akan coba berbagai cara, yaitu mulai menyerang para sahabat yang masuk Islam, diserang. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk menggagalkan dakwah Islam ini. Nah, gimana sih ceritanya? Langsung aja kita masuk ke cerita hari ini tentang gangguan-gangguan orang Quraisy kepada orang Islam dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi seperti biasa, sebelumnya gua anjurkan ke kalian untuk subscribe channel ini, like video ini, share ke saudara-saudara kita, saudara-saudara kalian, biar mereka tahu kalau dulu para sahabat itu berjuang mati-matian membela Islam. Mereka mempertaruhkan harta dan jiwanya untuk Islam. Oke, langsung aja lah kita ke ceritanya. So, hayya nabda'ul kisah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Serangan secara psikologi atau secara mental itu dimulai dari perkataan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka cari perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan. Mulai dari mereka sebut Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang gila, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam, lamma sami'u dzikra la yaquluna innahu lamajnun. Saat mereka mendengar ayat Al-Quran tadi, mereka bilang sungguhnya dia benar-benar orang gila. Majnun, orang gila. Nggak cuma dari situ, bahkan mereka bilang Al-Quran yang dibawakan kepada mereka ini adalah dongeng-dongeng yang dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW setiap pagi dan malam. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha tumla alaihi bukrata wasilah. Mereka bilang ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang mana dituliskan dan dibacakan kepada dia setiap pagi dan petang. Udah gitu, bukan cuman Qur'annya aja yang disebut sebagai dongeng. Nabi Muhammad SAW juga semakin dihina dan dicerca lagi. Mereka bilang dalam ayat yang lain Allah sebutkan juga, yakni di dalam surat As-Sad ayat yang keempat, wa qalal kafiruna hadza sahirun kazzab. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya ini orang Nabi Muhammad, mereka bilang sahir, penyihir, kazzab. Kazzab nih kalau isim fa'ilnya sebenarnya kadzib kan, kadzaba yakzibu kadzibun. Kadzib itu adalah penipu. Ini kazzab. Kazzab itu waduh, bohong mulu gitu, penipu, pendusta gitu, benar-benar pendusta. Dan Nabi Muhammad SAW sebenarnya lebih menyakitkan bagi beliau itu adalah serangan mental ini tadi, perkataan-perkataan yang ditujukan kepada beliau. Karena selama ini Nabi Muhammad SAW tuh nggak pernah menerima perlakuan ini gitu kan. Bahkan dulu Nabi Muhammad itu dijuluki sebagai Al-Amin, karena memang sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad SAW, integritas beliau dalam berdagang, bermuamalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga sehari-harinya akhlaknya baik banget. Jadi bahkan mereka sendiri yang sebut Nabi itu Al-Amin. Bingung gitu mereka mau nyerang Nabi itu dari mana gitu awalnya. Cuman karena udah gelap, ini Muhammad mulai mencela Tuhan-Tuhan kami, mulai cerita yang aneh-aneh, mulai ngebahas tentang akhirat, kehidupan kita ini nggak hanya di sini. Mulai Nabi suruh untuk bertauhid, jadi mereka gerah kan. Ya udah, akhirnya mereka cari cara, dibilang Nabi gila, Nabi penyihir, Nabi tersihir. Tersihir juga dalam ayat yang lain gitu. Bukan cuma penyihir tapi juga tersihir gitu. Nggak konsisten, mau mencela aja nggak konsisten Quraisy nih. Kemudian penyahir, tersihir, pendusta, semualah
kalimat-kalimat yang jelek disematkan kepada Nabi. Bahkan kata Nabi, saat Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif, Nabi itu saking sakit hatinya, bahkan sampai gelap matanya gitu. Dalam hadis itu disebutkan sampai gelap mata Nabi Muhammad dan beliau nggak sadar gitu kan. Nah, apa yang buat hal itu terjadi? Nabi waktu dakwah di Taif itu mendapatkan penolakan yang luar biasa. Bukan Nabi di apa-apain gitu. Orang mereka bilang, apa nggak ada orang lain yang bisa jadi nabi selain engkau Muhammad? Digituin Nabi Muhammad. Emang nggak ada orang lain, kenapa kamu yang jadi nabi? Gitu. Terus bahkan ada yang bilang, aku akan sobek kiswah Ka'bah itu kalau seandainya engkau adalah benar-benar nabi yang diutus. Jadi Nabi nggak terbiasa dengan cacian makian seperti ini gitu kan. Nah, cacian ini, serangan secara mental ini berlangsung selama Abu Thalib ini masih hidup. Karena nggak ada yang menghalangi mereka setelah Abu Thalib meninggal. Barulah mereka mulai memberikan serangan fisik. Mulai mereka mengganggu Nabi Muhammad SAW secara fisik. Seperti memberikan kotoran. Ya, pernah diceritakan dalam hadis itu, kalau Abu Jahal nanya ke orang-orang di dekat Masjidil Haram, dia tanya, apakah Muhammad udah menggesekkan kepalanya di tanah gitu? Artinya, Muhammad udah sujud belum? Kalau dia sujud, nanti aku akan injak batang lehernya, kata Abu Jahal. Ini jahat banget nih manusia. Kemudian saat itu mereka ada 7 orang, mereka coba serang Nabi, bawa kotoran unta atau kotoran kambing lah, intinya kotoran hewan, dibawa ke Nabi yang sedang sujud. Jadi Nabi saat sujud dilemparkan di antara 2 pundak Nabi ini, ditaruh kotoran binatang ini tadi. Nah, sahabat yang ada saat itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini nggak bisa apa-apa, dia badannya kecil, qabilahnya kecil, jadi nggak bisa apa-apa Ibnu Mas'ud. Jadi cuman ngeliat aja gitu kan. Nah, 7 orang ini habis dia taruh kotoran hewan di atas pundak Nabi yang lagi sholat, kemudian mereka tertawa terpingkal-pingkal. Laknatullah nih, manusia laknat nih. Habis dia taruh, diketawa terpingkal-pingkal, dajal banget gak? Nah, saat itu Fatimah ngeliat ayahnya, Fatimah masih kecil ya, sedih banget Nabi. Makanya Nabi itu lebih sedih, yang terdampak itu orang-orang terdekatnya. Kalau diri Nabi mungkin Nabi bisa handle ya, tapi kayak anak-anaknya itu terdampak. Semua orang-orang yang terkasih Nabi itu diperangi sama orang-orang Quraisy. Jadi gue ambil kesimpulannya, ternyata menghalalkan segala cara dalam perang ya, dalam bermusuhan. Contoh, kalau lu bermusuhan, lu nggak serang orangnya, tapi lu serang keluarganya, orang-orang tersayangnya. Ternyata itu cara orang Quraisy dulu gitu, cara orang-orang bejat gitu. Ya kalau emang mau battle, ya battle aja, buy one gitu kan, adu mekanik langsung. Jangan lu alihkan fokus dia dengan lu serang saudaranya, orang yang tersayang sama dia gitu. Harusnya kalau lu gentle, serang personalnya ini, satu orang ini gitu loh, jangan yang lain. Nah, itu yang dilakukan orang-orang Quraisy. Mereka serang anak-anak Nabi, kayak Abu Lahab. Abu Lahab kan anaknya, sebelum Nabi berdakwah, itu anaknya ini, 2 orang ini nikah sama anak Nabi ya, sama Ruqayyah sama Ummu Kulsum. 2 anaknya ini setelah Nabi berdakwah langsung tanpa sebab, udah ceraikan anak-anak Muhammad. Ini si Abu Lahab ini, penghuni neraka ini, langsung suruh anak-anaknya ceraikan anak-anak Muhammad. Jadi ayolah, harusnya yang fair lu gitu, jangan melibatkan orang lain gitu kan, gentle lah. Nah, Abu Jahal di momen yang lain, dia pengen coba, itu dia bilang kalau dia udah sujud, kepalanya udah gesek-gesekan ke tanah, gue mau injak batang lehernya, kata dia gitu. Nah, saat itu tiba-tiba aja saat dia mendekat ke Nabi, tiba-tiba dia udah dekat Nabi, waktu Nabi lagi sujud, tiba-tiba dia mundur sambil begini-begini. Ternyata kata Nabi Muhammad SAW, ada malaikat yang akan siap mencabik-cabik Abu Jahal kalau dia injakan kakinya ke Nabi waktu sujud saat itu. Jadi berbagai macam cara mereka lakukan serangan terhadap Nabi, baik secara mental dan secara fisik, demi menghalangi dakwah ini. Nah, kemudian karena ke Nabi juga nggak mempan, Nabi teguh, mereka coba serang manusia-manusia yang mengikuti Nabi. Ya, di antaranya ada beberapa sahabat yang kita tahu banget kisah-kisah mereka. Pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang birrul walidain banget gitu, berbakti banget sama ibunya. Mereka bilang ke ibunya Sa'ad bin Waqqas, tolong rayu anakmu
jangan ikuti agama Muhammad, kembali gitu. Nah, kemudian ibunya pun tahu kan, ibunya ini nggak masuk Islam. Terus dia tahu, oke, kalau gitu dia bersumpah dia nggak akan makan sampai saat kembali kepada agamanya. Ini nggak ikut Nabi Muhammad lagi gitu kan. Terus saat bingung kan, karena dia ini orang yang berbakti juga gitu kan. 2 hari nggak makan ibunya, 3 hari nggak makan, sampai ibunya bilang kalau seandainya aku mati ya gara-gara mogok makan ini, orang-orang Quraisy akan memanggilmu ya qatila ummi, wahai orang yang sudah membunuh ibunya. Karena perbuatanmu inilah ibumu mogok makan akhirnya dia mati ya gara-gara kamu gitu. Mau kamu saat digituin sama ibunya. Tapi sebab itu maka Allah turunkan ayat yang berbunyi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah bilang, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Terus lihat gimana cara orang Quraisy untuk ngerusak mental pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau lu yang jadi Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu, dan lu ini memang orang terkenal nurut sama ibunya, terkenal gitu kan. Mereka cari orang celah-celahnya gitu. Oh, ini saat ini emang terkenal nurut banget sama ibunya ini. Apapun yang dibilang ibunya dia nurut gitu kan. Nah, mereka kasih halangan itu. Udah, ibunya suruh ngerayu dia buat balik. Jadi, ya udah, ibunya saat mogok makan biar saat balik lagi gitu, biar murtad. Tapi nggak mempan. Kata Sa'ad, kalaupun gara-gara ini engkau mati, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad gitu, atau sebagaimana disebutkan dalam hadis lah. Ada sahabat Nabi yang kedua yaitu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini juga dimulai mereka coba cari cara gimana caranya Mus'ab bin Umair ini biar balik lagi. Mus'ab bin Umair ini terkenal banget anak orang kaya cuy, anak orang kayanya Mekah dia kan. Ibu bapaknya ini sayang banget sama Mus'ab gitu. Mus'ab ini kan orangnya ganteng, terus karena memang anak orang kaya jadi disupport gitu kan, dibeliin baju-baju yang bagus, pakaian yang bagus semuanya, sepatu. Bahkan dalam hadis tersebut disebutkan kalau parfumnya Mus'ab bin Umair ini parfum yang paling wangi sekota Mekah, paling mahalnya gitu kan. Nah, setelah masuk Islam maka subsidi ini hilang semua cuy, hilang semua subsidi ini, dan itulah yang membuat kondisi Mus'ab bin Umair berbanding terbalik 360 derajat. Tadinya anak orang kaya, mulus, bening, good looking kan, mulai udah nggak ada subsidi, udah nggak punya duit kan, pakaian tadinya merek sekarang mulai compang-camping, kulit mulai bersisik, udah nggak ada duit gitu kan, udah nggak ada subsidi lagi, udah nggak ada support. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun ngelihat kondisi Mus'ab ini nangis gitu, sedih, karena Nabi tahu gimana bagusnya dulu Mus'ab gitu kan, gantengnya, rapi, tapi setelah ikut Islam subsidi ini hilang ya, kondisinya berbalik gitu kan. Tapi Mus'ab aja cuek, karena bagi Mus'ab, bagi beliau nikmat Islam jauh lebih nikmat daripada sebelumnya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, inilah yang membuktikan mental para sahabat ya. Mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam bukan karena ikut-ikutan gitu, bukan karena ngelihat temen gue masuk Islam nih, gue juga bukan, karena mereka tahu benar-benar apa yang mereka pegang gitu ya. Jadi luar biasa para sahabat ini. Bahkan saat serangan fisik mulai mereka terima, hati mereka semakin kuat. Contoh Abdullah bin Mas'ud. Jadi saat gue tahu Abdullah bin Mas'ud, gue mulai sadar ternyata kekuatan itu bukan dari fisik, tapi dari hati. Lihat Abdullah bin Mas'ud, fisiknya kecil, orangnya kecil, badannya kecil Abdullah bin Mas'ud ini, dan termasuk dari kaum yang kecil juga gitu. Jadi gampang banget orang Quraisy ngincar dia. Pernah sahabat itu kumpul-kumpul di depan Ka'bah gitu kan, di Masjidil Haram. Para sahabat bertanya gitu, ini orang-orang Quraisy ini belum pernah dengerin Quran nih, kira-kira siapa yang mau bacakan Al-Quran secara jahar sama mereka? Orang Quraisy lagi pada di depan Ka'bah gitu kan, ada yang tawaf, ya orang-orang Quraisy lah nongkrongnya di Masjidil Haram gitu. Nah, akhirnya datang Abdullah bin Mas'ud, dia ngomong, udah aku aja. Sahabat bilang, wih, jangan. Kenapa? Kata para sahabat, kami mau orang yang membacakan Al-Quran itu yang kaumnya kuat,
Jadi kalau seandainya dia diincar sama orang-orang Quraisy, ada kaumnya yang bela. Kata Abdullah bin Mas'ud, tenang aja, backingan gua Allah, kata dia. Luar biasa. Udah, tenang aja, backingan gua Allah, kata dia. Maju Abdullah bin Mas'ud dan dia mulai bacakan secara kencang-kencang di depan Ka'bah itu tadi. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran. Dia bacakan teriak kencang-kencang sampai orang Quraisy, ini apa yang dibaca Ibnu Mas'ud ini, apa ini? Oh, ini Qurannya Muhammad ini. Mulai mereka bogemin Abdullah bin Mas'ud, di elbow, dibogem mukanya sampai berdarah-darah gitu kan. Sampai di titik hafalannya Abdullah bin Mas'ud baru dia berhenti. Nah, saat berhenti dia balik ke teman-temannya, para sahabat. Para sahabat bilang, kan udah kita bilang jangan. Tapi lihat mental Abdullah bin Mas'ud, tenang aja, ini mah bukan apa-apa. Kalau besok kalian suruh aku lagi bacakan ini, teriak lagi, baca Quran kencang-kencang, besok aku baca lagi, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata sahabat, hasbuk ya Ibnu Mas'ud, jangan paksakan diri, udah cukup gitu kan. Luar biasa. Bahkan Bilal, apa yang dirasakan oleh Bilal, setiap hari disiksa sama majikannya Umayyah. Ya Allah, luar biasa Bilal ini. Saat Umayyah tahu Bilal Islam, ikut Nabi Muhammad, dia tarik Bilal setiap hari, setiap siang cuy. Setiap siang di luar, panas terik, ditaruh di atas tanah pasir itu, terus ditimpa batu. Kadang dia panggil anak-anak buat hina-hina Bilal gitu. Bener-bener dibuat mentalnya jatuh nih Bilal nih. Nah, bener-bener Umayyah gimana caranya Bilal nih kapok biar nggak ikut Muhammad gitu kan. Setiap hari disiksa gitu kan. Jadi ini lagi adu mental, kuat-kuatan. Lu gue siksa setiap hari, atau lu balik ke agama kita. Balik, jangan ikut-ikut Muhammad. Tapi apa kata Bilal? Inilah yang bikin Umayyah gondok banget. Bilal nggak bilang Allahu Akbar saat disiksa gitu, enggak. Allahu Akbar, enggak. Karena kalau Allahu Akbar, ya orang-orang dulu mungkin mereka kaget juga teriak Allahu Akbar gitu kan. Orang-orang Quraisy juga tahu, mereka nyembah Allah, tapi mereka mensyirikkan Allah. Mereka sembah patung juga. Maka Bilal teriaknya apa? Ahadun ahad, ahadun ahad, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Jadi ajaran Nabi Muhammad sebenarnya adalah pensucian, yaitu pengesahan secara ibadah. Jadi kalau ibadah itu benar-benar ya doanya sama Allah aja gitu. Sama Allah, tanpa perantara. Tanpa pakai patung inilah, patung itu. Enggak. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Dan itu yang enggak diterima orang-orang Quraisy. Dengan alasan ini yang dibawa oleh orang-orang nenek moyang kami, itu yang nggak diterima sama mereka. Sampai mereka, ayolah Muhammad, janganlah cerca Tuhan kami, ente nggak asik banget gitu. Tapi inilah dakwah ya. Nabi Muhammad SAW tetap berdiri di atas kakinya, walaupun cobaan, hinaan, semua diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari orang-orang Quraisy ya. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang mulai disiksa, kayak Ammar bin Yasir. Kata Nabi Muhammad SAW, mau idukumul jannah, dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi ngelihat ibunya Ammar, itu istrinya Yasir, itu adalah perempuan pertama yang mati syahid di dalam Islam, dalam agama Islam, ibunya Ammar. Karena beliau merasakan, Masya Allah, gimana siksanya keluarga Ammar nih, luar biasa gitu kan. Bahkan ada juga Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu. Saat itu sangkin Umar nih ya, Umar pernah panggil Khabbab, sini Khabbab. Kata Umar, mendekat, karena tempat duduk ini yang lebih layak setelah Ammar adalah engkau. Jadi karena memang mereka inilah orang-orang yang disiksa di awal-awal dakwah gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Jadi pokoknya besok kurang lebih inilah kisah penyiksaan, gangguan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Gimana cara mereka untuk menjatuhkan agama yang yang awalnya mereka sepelein, ntar juga hilang nih agama. Akhirnya mereka fokus untuk memerangi Islam ya,
mulai mereka mencari segala cara untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW, baik secara mental dan juga fisik. Nah, nanti gua lanjutkan lagi kelanjutan bagaimana Nabi Muhammad berdakwah itu dari mana gitu kan. Trik-trik Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi menyelamatkan para sahabatnya dari gangguan kafir-kafir Quraisy ini gitu kan. Insya Allah. Jadi biar kalian gak ketinggalan ceritanya, silahkan subscribe, share ke saudara-saudara kalian biar tahu gimana perjuangan para sahabat dulu kan. Like juga video ini atau komen kalau kalian punya pendapat lain, punya riwayat lain, silahkan komen di bawah. Insyaallah kita akan jumpa di video selanjutnya. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع